بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kedua, sumber hukum Islam adalah sunnah atau hadis. Pengertian sunnah dan hadis. Pengertian sunnah, jika dalam kitabullah tidak ditemukan, secara bahasa arti sunnah adalah jalan, tabiat, dan pri kehidupan. Sedangkan sunnah menurut istilah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Definisi tersebut mencakup beberapa unsur pokok, yaitu satu, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam; dua, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam; tiga, takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam; empat, pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya; lima, sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam; 6, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam; yang ketujuh, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis menurut bahasa adalah berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B, macam-macam hadis. Satu, hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban. Dua, ilmu hadis fi'liyah, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah. Tiga, hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sesuatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah atau tidak, akan tetapi berita itu mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hadis hamiyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. C, pembagian hadis. Dalam ilmu hadis banyak ragam pembagian hadis. Macam-macamnya tergantung dari sisi mana hadis tersebut dilihat. Salah satunya adalah hadis itu ditinjau dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan sanad. Hadis ini dapat dibagi menjadi dua. Satu, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya, yang menurut kebiasaan mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka.
Yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad ini ditinjau dari segi kualitasnya dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang-orang yang meriwayatkannya. Hadis ini terbagi menjadi tiga. A. Hadis sahih, yaitu hadis yang periwayatannya sanad tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti, dan selain itu juga dalam periwayatan tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. B. Hadis hasan, yaitu hadis yang periwayatannya atau sanadnya diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti. Meskipun tidak ada keganjilan dan kecacatan, hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. C. Hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berbeda-beda tingkatan kelemahannya, tergantung pada jauh atau dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Jadi hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar hukum. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Satu, sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga satu hukum memiliki dua dalil. Pertama adalah nas Al-Quran, yang kedua adalah nas hadis. Kemudian yang kedua adalah sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, menunaikan haji, atau membayar zakat, semuanya masih bersifat umum. Yang ketiga sebagai bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya diharapkan untuk menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya. Yang ketiga adalah ijtihad. Peristiwa wafatnya Rasulullah SAW berarti berakhir pula prosesnya turunnya wahyu dan Al-Quran, dan hadis tidak akan pernah berubah dan mengalami penambahan. Sementara itu perkembangan zaman yang membawa pada perkembangan peradaban membawa permasalahan tersendiri dikarenakan adanya problematika kehidupan yang muncul pada masa Rasulullah SAW hidup itu tidak ada. Oleh karena itu, sebagai bentuk ikhtiar yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, para fuqaha melakukan ijtihad untuk menjawab berbagai problematika tantangan kehidupan tersebut. Maka dari itu ijtihad dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. A. Pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhud, yang berarti bersungguh-sungguh, dan jahad yang berarti adalah sulit. Jihad, ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan, sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan,
karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Sedangkan secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan persoalan olah pikiran dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis, atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Yang B, syarat-syarat untuk menjadi mujahid. Mujahid merupakan seseorang yang melakukan ijtihad, dan untuk melakukan ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, karena ijtihad merupakan suatu kegiatan dalam pengambilan hukum. Sebagian ulama menetapkan persyaratan untuk menjadi mujtahid, diantaranya sebagai berikut. 1. Memahami kandungan Al-Quran dan hadis. 2. Memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. 3. Memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. 4. Memahami persoalan ijma'. 5. Memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Yang C, dasar-dasar ijtihad. Ijtihad memiliki sandaran sebagai sumber hukum, diantaranya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Adik-adikku sekalian, yang selanjutnya adalah fungsi ijtihad. Sebagai sumber hukum Islam ketiga, ijtihad memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, dalam menyelesaikan permasalahan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sangat dihargainya peran akal dalam ajaran Islam. Menggunakan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Al-Quran secara terang-terangan menghargai akal pikiran. Salah satu firman Allah adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Itu sekalian, yang selanjutnya adalah bentuk ijtihad. 1. Ijma'. Ijma' adalah sepakat atau setuju atau sependapat, dan sedangkan menurut istilah ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah. Contoh ketetapan hukum melalui ijma' diantaranya adalah mengumpulkan ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf. Ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma' dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis,
jika memenuhi 4 unsur sebagai berikut. A. Ada sejumlah mujtahid ketika ditetapkan hukum atau suatu kejadian. B. Kesepakatan mujtahid mengenai suatu masalah atau kejadian itu lahir tanpa memandang perbedaan kebangsaan atau kelompok. C. Kesepakatan para mujtahid disertai dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian. D. Kesepakatan semua mujtahid tersebut dapat diwujudkan dalam suatu hukum bila hanya sebagian besar yang bersepakat, maka ijma itu tidak bisa diatasnamakan kesepakatan jumlah mayoritas. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah qiyas itu adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilah antara kedua kejadian tersebut. Salah satu contoh adalah A. Mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis seperti tuak, sake, bir, bintang, vodka, atau minuman keras yang lainnya dengan khamr, sebab semua itu sama-sama memabukkan. Yang kedua, mempersamakan padi dengan gandum karena sama-sama makanan pokok. Kemudian yang ketiga adalah mempersamakan kerbau dengan sapi, sebab di Arab tidak ada kerbau dan lain sebagainya. Jadi qiyas dapat dijadikan dasar hukum dalam semua bidang kecuali bidang akidah dan ibadah. Rukun qiyas itu ada 3. 1. Asl, yaitu dasar yang menjadi ukuran persamaan atau menyerupakan Al-Quran dan hadis. Yang kedua far'u, yakni perkara yang diserukan atau dipersamakan. Yang ketiga ilat atau sebab, sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum pokok Al-Quran, hadis dengan hukum cabang sebagai sumber, sebagai hasil dari qiyas. Yang keempat, hikmah sumber hukum Islam. 1. Tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Kemudian yang kedua, taat beribadah, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang C, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. D, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang E, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang F, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, tugas siswa. 1. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Pertama dan utama, jelaskan maksud pernyataan tersebut. Yang kedua, salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi orang yang beriman. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pernyataan tersebut? Yang ketiga, apakah hubungan antara Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam? Jelaskan. Yang keempat, jelaskanlah sumber hukum Islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berasal dari Mu'adz bin Jabal. Yang kelima,
Tulislah satu dalil tentang istihad dapat dijadikan sumber hukum, kemudian berikut artinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Dan sebelum saya tutup, saya selalu berpesan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan. Karena pandemi COVID-19 ini masih merajalela di Indonesia ini. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.